Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Regita Numara Putri Prasasti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan Inkarus Sunnah. Pokok pembahasan kali ini yaitu dalil, hadis, dan Inkarus Sunnah itu sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu dalil. Dalil memiliki dua macam. Yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli. Dalil nakli ini berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli. Dalil ini berdasarkan dengan pemikiran-pemikiran ulama tentang penerapan hukum Islam. Nah, yang kedua yaitu hadis. Hadis dalam bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau dalam waktu singkat. Kemudian dalam artian lain di bahasa ini, hadis yaitu berita atau sesuatu yang diberitakan dan diperbincangkan. Sedangkan menurut istilah syara, hadis ini merupakan hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW. Yang pertama qauliyah yaitu ucapan, yang kedua fi'liyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi, yang ketiga takririyah yang dimana orang-orang itu mengungkapkan apapun kepada Nabi, namun Nabi Muhammad SAW tetap saja diam. Kemudian kedudukan hadis. Hadis itu kedudukannya tinggi, yaitu sebagai penjelas Al-Quran, kemudian merupakan sumber hukum setelah Al-Quran itu sendiri. Posisinya kedua setelah Al-Quran. Al-Quran pertama, hadis kedua. Kemudian fungsi hadis. Hadis itu yang pertama fungsinya untuk menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Ketiga, menjelaskan arti yang samar atau arti-arti di dalam Al-Quran yang masih samar. Keempat, yaitu merinci apa-apa yang ada di dalam Al-Quran secara garis besar. Kelima, membatasi apapun yang ada di dalam Al-Quran. 6. Memperjelas maksud dari sesuatu yang tersebut dari Al-Quran itu. Yang ketujuh yaitu menerapkan suatu hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Materi yang ketiga yaitu Inkarus Sunnah. Inkarus Sunnah ini pengertian dari etimologisnya berasal dari kata ingkar yang memiliki arti tidak mengakui atau tidak menerima. Dan secara etimologis juga yaitu menolak, tidak mengakui, tidak menerima sesuatu baik lahir, batin, lisan, dan juga hati. Sedangkan sunnahnya itu sesuatu perjalanan yang diikuti, baik itu baik maupun buruk. Jadi hal yang dikerjakan itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Kemudian secara terminologi, pengertian yang pertama yaitu paham yang muncul atau yang timbul di dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak hukum dasar Islam dari sunnah sahih. Nah, secara garis besar, ingkar sunnah itu adalah paham-paham atau pendapat perorangan maupun kelompok yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai hukum Islam atau sebagai landasan hukum Islam selain Al-Quran. Kemudian, dalil dari ingkar sunnah itu sendiri terdapat di surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Saya mohon
Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan itu masih kurang jelas, kurang lengkap, maupun kurang bisa dimengerti bahasanya. Saya mohon maaf untuk itu. Saya harap kalian akan tetap selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.